Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pemina. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewi Bisono, NPT 41210041, kelas instrumentasi 3B. Baik, pada video kali ini kami akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara melakukan konfigurasi pada paket Raster 10 4.3, yaitu Basic Device Configuration. Nah, baik, di sini di sebelah kiri layar sudah terdapat konfigurasi basic device-nya. Lalu di sebelah kanan di sini ada instruksi yang nanti akan kita jalankan. Baik, sebelumnya topologi. You will receive one of the three possible topology. Nah, di sini merupakan salah satu topologi yang akan kita kerjakan. Terus di sini terdapat dressing table yang masih kosong ya. Di sini hanya terdapat kolom device, interface, IP address dan juga default gateway. Dengan interface-nya jaringan antarmukanya sudah dituliskan di sini. Jadi kita nanti akan mencoba untuk melengkapi dressing table ini. Lalu objektifnya atau tujuan dari konfigurasi kali ini adalah yang pertama, kita di sini diperintahkan untuk mengkomplit network documentation atau melengkapi jaringan dokumentasi ini. Yang kedua, perform basic device configuration on a router and switch. Kita akan melakukan konfigurasi pada router dan juga switch dan memverifikasi connectivity and troubleshoot any issue. Memverifikasi konektivitas di antara jaringan ini. Skenario-nya dapat kita baca di sini. Intinya di sini kita seolah-olah merupakan satu teknisi LAN yang handal. Jadi bos kita itu meminta kita untuk mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan konfigurasi pada router yang akan mengkoneksikan dua LAN. Nah, kita lihat di sini kan ada dua jaringan LAN ya. Ada router RTA dan ada switch ASW1 dan ASW2 yang keduanya saling menghubungkan ke PC masing-masing. Nah, tugas kita di sini adalah kita diminta untuk melakukan verifikasi configuration ya, dengan cara mentes konektivitas end to end, dan tujuannya adalah untuk melakukan konektivitas antara kedua jaringan ini bisa saling terhubung. Di sini notnya VLAN 1 interface jaringan antara untuk VLAN 1 tidak akan bisa di reachable oleh IPv6. This activity you will configure the router, switch dan juga PC hostnya. Di sini kita akan melakukan konfigurasi pada router ini, RTA, terus switch dan juga PC. Nah, packet tracer will not store some configure value. However, these value are required to accomplish full connectivity in network. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya akan melakukan penggolongan terlebih dahulu ya dari masing-masing jaringan yang ada di topologi ini. Yang pertama, ini ada PC1, kita beri warna kuning. Lalu PC kedua kita beri warna hijau. Lalu kita beri warna biru untuk PC ketiga. Dan PC keempat kita beri warna ungu. Nah, di sini ada 4 PC dengan 2 switch dan juga 1 router. Nah, untuk langkah yang pertama, provide the missing information in the addressing table. Jadi kita diminta untuk melengkapi informasi yang hilang ya pada tabel pengamatan ini. Nah, saya sudah membuatnya ya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel pengalamannya ya. Nanti kita akan mencoba untuk mengisinya terlebih dahulu. Di sini ada device RTA sebagai routernya, terus switchnya ASW1, terus ada router yang kedua, ada yang switch yang kedua itu ASW2, ada PC-nya user 1, 2, 3 sama 4. Nah, di sini kita diberikan info ya, informasi. Ini merupakan alamat IP untuk jaringan interface antarmuka yang menyalurkan antara RTA router dengan jaringan switch ASW1. Nah, ini kita gunakan sebagai alamat IP pertama untuk G interface 00. Nah, kita lihat di sini, ini merupakan jaringan interface G01 ya. Dan yang ini jaringan interface G00. Karena ini merupakan G00, jadi kita tuliskan saja alamat IP-nya di sini. 128.107.20.1/24 ya. Untuk alamat IPv6-nya bisa kita lihat di bawahnya, yaitu 2001 DB8 A 1
64. Lalu untuk selanjutnya ada alamat link lokalnya, itu kita bisa tuliskan FE80/1. Nah, untuk selanjutnya untuk jaringan interface G01 bisa kita lihat di sini. Ada alamat IP-nya. Nah, kita tuliskan saja di sini 128.107.30.1/24 ya. Ini default. Lalu untuk yang IPv6-nya 2001/b/b/1/64 ya, titik dulu nih. Lalu untuk alamat link lokalnya FE80/1. Lalu karena ASW1 ini merupakan switch yang menghubungkan antara RTA dengan G00, jadi kita pakai alamat IP-nya yang di G00 ya. Kita kopikan aja, lalu kita paste. Nah, ini kita ganti 2. Lalu untuk yang ASW2, karena di sini dia terhubung di interface yang G01 ya, jadi kita kopikan di sini. Lalu kita pastekan di sini, kita ganti ke 2. Untuk usernya kita lihat di sini. Nah, ini kita masuk ke IP configuration. Nah, kita lihat alamat IPv4-nya. Tinggal kita copy aja. Oh, kita pastekan di sini. Price 24 ya. Oh, untuk selanjutnya user 2 ya. Kita lihat di sini. Masuk ke IP configuration. Nah, ini ada alamat IPv4-nya. Kita copykan aja. Lalu kita paste price 24. Lalu ada user 03, masuk ke IP configuration. Lalu kita lihat di IPv4-nya, kita copy, kita paste price 24. Lalu yang terakhir ada user 04, masuk ke IP configuration. Lalu IPv4-nya kita copy, dan di sini kita pastekan price 24. Lalu untuk IPv6-nya kita lihat, karena jaringan user 01 ini dan user 02 ini terhubung ke interface yang ASW1 ini, jadi kita pakai IPv6-nya si G00 ya. Kita kopikan aja, kita paste. Ini kita ganti 2. Ini kita paste juga. Kita copy, kita paste, kita ganti 3. Lalu untuk yang user 3 dan user 4, karena ini terhubung ke alamat interface ASW2, jadi kita pakai alamat IPv6 yang ini, yang G01. Kita paste. Ini kita ganti 2. Kita copy, kita paste, dan sini kita ganti 3. Nah, setelah itu untuk alamat default gateway-nya kita lihat di sini untuk yang ASW1 dan ASW2, kita user 01 sama user 02 ini terhubung ke alamat yang ini ya. Jadi kita pakai default gateway-nya yang ini aja. Kita lihat 201 ini, kita kopikan aja. Kita paste. Ini sama ini ya. TLV. Ini 1. Lalu untuk yang alamat default gateway-nya dari IPv6-nya kita pakai yang ini. Kita copy, kita paste. Lalu untuk user 03 sama user 04, default gateway-nya kita ambilkan dari alamat IP address-nya yang G01. Nah, ini kita kopikan aja. Lalu kita paste, terus default gateway-nya untuk yang IPv6-nya sama ya. Kita paste, lalu kita paste. Nah, kalau kita lihat di sini, kita amati di user 04 ini dia punya alamat IP address IPv4-nya itu yang beda dengan yang user yang lainnya ya. Nah, karena ini beda, jadi kita samakan terlebih dahulu, karena user 04 ini kan dengan user 03 ini kan terhubung ke switch yang sama. Jadi logikanya dia pasti juga akan memiliki alamat IPv4 yang juga hampir sama gitu. Jadi ini kita hapus, kita ganti yang ini. Kita coba lihat dulu user 04-nya, user 04.
Nah, ini kita ganti mirip yang kayak user 03 ini. Kita kopikan aja. Lalu kita ganti 25 menjadi 30. Jadi 128, 107, 30, 30. Nah, ini kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Jangan lupa slash 24. Sekarang kita coba lihat di paket tracernya untuk activity-nya. Nah, di sini sudah nambah ya jadi 9%. Karena kita tadi sudah merubah alamat IPv4-nya yang memang salah di sininya. Nah, untuk selanjutnya kita telah melengkapi alamat addressing table yang hilang tadi dan semuanya sudah terpenuhi, udah lengkap. Kita sekarang bisa langsung masuk ke yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya di sini kita diperintahkan untuk memberikan nama router dan juga switch yang kedua yang ASW2 tadi. Dan di sini kita will not be bell to access the switch. Nah, caranya adalah kita pertama akan melakukan konfigurasi ya. Kita lakukan konfigurasi urut pada RT yang terlebih dahulu. Kita masuk ke menu CLI, lalu enable configure terminal, lalu kita ganti hostname-nya jadi RTA sesuai dengan nama hostname dari router ini. Kita tutup, kita langsung masuk ke ASW kedua. Di sini kita tidak bisa mengakses ASW1 ya. Nah, kalau kita coba di sini ada peringatan konfigurasi pada ASW ini telah dikunci oleh sang pemilik gitu. Jadi kita lakukan konfigurasi cukup pada ASW2 ini saja. Langkahnya sama. Kita enable, terus configure terminal, kita ganti menjadi hostname ASW2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat di PT Activity, gunakan Cisco sebagai user assign password for all lines. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menggunakan kata Cisco ya sebagai exact password untuk semua lainnya. Caranya adalah dengan cara kita masuk ke alamat routernya tadi, lalu masuk ke line konsol 0. Lalu di sini kita masuk ke password Cisco. Setelah itu kita login, terus kita exit, terus masuk ke line VTY 015 ya, karena di sini kita dimintakan untuk membuat password di semua line. Masukkan password Cisco. Nah, lalu kita exit terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita masuk ke ASW2, kita lakukan hal yang sama, yaitu melakukan password encryption. Kita masuk ke line konsol 0, kita masukkan password Cisco, lalu kita login ya, lalu kita exit, masuk ke line PTY 015, kita kasih lagi password Cisco. Nah, baik, sekarang kita exit, jangan lupa untuk exit. Nah, setelah ini kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu langkah yang ketiga. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menggunakan class sebagai enkripsi privilege access password. Nah, caranya adalah dengan cara kita masuk router, lalu kita enable secret class ya. Enable secret class, lalu service password encryption. Nah, kita lakukan hal yang sama ke switch yang kedua ya. Kita enable secret password, enable secret class, terus service password encryption.
Nah, baik, sudah kita lakukan enkripsi privilege access password. Yang selanjutnya, nah di sini sudah kita enkripsi di semua password ya. Next, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan konfigurasi appropriate bannernya. Caranya adalah dengan masuk ke ini, lalu kita tuliskan banner MOTD. MOTD ini merupakan kepanjangan dari message of 2D. Nah, di sini terserah kita mau tuliskan apa. Jadi kita pakai tanda dan 2 kali ya untuk mengawali dan mengakhirinya. Kita berikan contoh selamat datang ya di footer RTA. Kalau udah, kita enter. Lalu di sini kita akan mencoba ya untuk mengetes apakah sudah bisa. Coba kita exit dan kita exit 2 kali ya. Nah, di sini sudah muncul ya. Selamat datang di router RTA. Dan di sini kita mencoba untuk mengecek penggunaan enkripsi privilege-nya. Passwordnya kita pakai password Cisco. RTA-nya kita enable. Lalu passwordnya plus configure terminal. Nah, udah bisa. Sekarang kita lakukan hal yang sama ke switch yang kedua, yaitu SB2. Yaitu banner MOTD lagi. Banner MOTD selamat datang ya di switch AS W2. Nah, kita enter. Oh, di sini terdapat kesalahan. Banner MOTD kita ulangi. Selamat datang di switch AS W2. Nah, terus kita exit. Kita coba exit lagi. Nah, bisa akses verification di sini. Kita masukkan passwordnya itu Cisco enable plus terus configure terminal. Udah bisa. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sini kita diperintahkan untuk melakukan konfigurasi ya pada alamat IPv4 dan IPv6. Pengalamatan untuk switch sesuai dengan addressing table tadi. Dan ya, ini kita akan melakukan pengalamatan. Kita lakukan mulai dari alamat jadi router terlebih dahulu. Configure. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet untuk 0/0. Nah, kita lihat di tabel pengalamatan di sini. Kita masukkan IP address-nya ya. Kita masukkan IP address-nya. IP address-nya untuk IPv4-nya untuk yang G60. Nah, ini kita kopikan aja. Kalian kita paste. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita enter. Masukkan IPv6 address-nya. Itu yang ini. Kita kopikan aja. Kita salin. Kita paste. Kita masukkan IPv6 address-nya untuk yang alamat link lokalnya FE81. Kita salin. Kita pastikan aja biar cepat. Jangan lupa untuk menambahkan link lokal. Nah, dan kita tambahkan down. Nah, ini udah mulai change to set up lah, set to up. Lalu kita exit. Nah, sini kita masuk ke interface yang kedua, yaitu interface gigabit Ethernet 0/1. Memasukkan IP address-nya. Kita lihat G01 IPv address-nya yang ini. Kita copy aja. Kita paste. Alamat subnet masknya 255.255.255.0. Masuk ke IPv6 address-nya. Kita lihat alamat IPv6 address-nya untuk G01. Kita kopikan aja. Kita paste. Lalu masuk ke IPv6 address-nya untuk yang alamat link lokalnya.
FE81, ini kita kopikan aja, salin, kita paste, sampai link lokal. Jangan lupa untuk no shutdown ya. Dan udah change to setup, kita exit. Nah, setelah ini kita melakukan konfigurasi IP pada switch. Kita masukkan ke interface VLAN 1. Masukkan IP address-nya. Kita lihat untuk alamat ASW2 IP address-nya yang ini ya. Kita kopikan aja, salin, kita paste. Alamat subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter, lalu no shutdown. Udah change to setup, kita exit. Nah baik, selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya. Setelah kita lakukan konfigurasi pada IPv4 dan IPv6 di router dan juga switch-nya, next, the hosts are partially configured. Complete the IPv4 addressing and fully configure the IPv6 addressing according to the addressing table. Nah, di sini kita sudah melengkapi ya, alamat IPv4 addressing-nya. Lalu kita diminta untuk melakukan dokumentasi interface dengan description including VLAN interface 1. Kita masuk ke RTA routernya. Lalu kita tulis IPv6 unicast routing. Lalu kita lakukan sesuai dengan perintahnya ya, yaitu interface gigabit Ethernet untuk 0/0. Ada kesalahan, interface gigabit Ethernet 0/0. Kita masukkan description itu RTA sebagai router ke ASW1. Kita enter, kita exit. Kita masuk ke interface yang kedua, yaitu interface gigabit Ethernet untuk 0/1. Kita description RTA to ASW yang kedua. Kita exit dan kita exit lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke switch ASW2. Kita lakukan ini description. Nah, kita masuk ke interface VLAN 1. Tuliskan description VLAN 1. Kita exit, kita exit. Nah, langkah selanjutnya itu langkah terakhir. Di sini kita diperintahkan untuk melakukan save terhadap konfigurasi kita ya. Kita masuk ke menu router, lalu tuliskan copy running config start config. Kita enter. Nah, ini udah selesai. Kita copy aja yang ini. Nah, kita lakukan save yang serupa di ASW2 ya. Ini kita pastikan startup config. Nah, udah selesai. Untuk langkahnya selanjutnya, di sini kita diperintahkan untuk melakukan verifikasi konektivitas di antara semua device. Nah, all device seharusnya itu di-able untuk di-ping all other device. Nah, sebelum kita melakukan ping, kita akan memberikan alamat terbaru ke PC masing-masing ya. Di sini kan masih belum lengkap alamat default gateway-nya, IPv6 dan juga link lokalnya. Nah, di sini kita lihat untuk user 01, alamat default gateway-nya yang ini yang kita kopikan aja. Kita ganti alamat IPv6-nya. Nah, ini kita copy, kita paste /64.
Untuk alamat ping lokalnya FE8001. Kita copy, lalu kita paste. Next, untuk yang user 02, alamat default gateway-nya yang ini 78.107.21. Kita kopikan aja, kita paste. Alamat IPv6-nya yang ini kita copy, lalu kita paste. Slash-nya /64 dan default gateway-nya FE80. Kita copy, kita paste. Next, user 03, alamat default gateway-nya ini kita copy, kita paste. Alamat IPv6-nya yang ini kita kopikan, kita paste, /64 dan alamat default gateway-nya FE81. Kita kopikan aja, lalu kita paste. Dan yang terakhir PC user 04, kita masuk ke alamat default gateway-nya 78.107.31. Kita pastikan, lalu kita paste. Alamat IPv6-nya yang ini kita kopikan, lalu kita paste juga, /64 dan alamat default gateway-nya FE81. Kita kopikan, kita paste. Nah, baik, langkahnya sudah kita lakukan semua. Dan selanjutnya di sini kita diperintahkan melakukan ping ya. Dan di sini 97%. Kita coba lihat bagian salah. Check result. Port 91 by address-nya terus sedikit kesalahannya. ASW 2 untuk 91. Coba kita close. Di ASW 2 kita lihat space 91. IP address-nya 128.107. Ini salah, harusnya 21. Coba kita masuk ke interface 91. Interface 91 configure terminal. Kita masuk ke configure terminal, terus interface 91. Nah, kita masukkan alamat IP address-nya itu yang ASW2 yang ini ya, 32 ini, 32 IP address-nya 2555 128.107.32. Yang di sini terdapat sedikit kesalahannya. Untuk yang IP address-nya itu untuk yang VLAN 2 itu 128.107.30.15. Nah, ini kita kopikan aja buat mengubah yang tadi. Kita masuk ke ASP2. Nah, ini kita pastikan alamat subnet masnya 255.255.255.0. Nah, setelah ini kita no shutdown-kan dan kita hit. Nah, sekarang kita lihat PT activity-nya. Nah, udah komplit 100% benar ya. Kesalahan yang tadi udah kita perbarui dan sekarang kita lihat di sini alamat IP address-nya untuk yang satunya udah benar. Selanjutnya itu langkah yang terakhir tadi, yaitu kita diperintahkan untuk melakukan ping untuk mengecek connectivity di semua device ya. Coba kita lakukan ping sini, kita berikan ping dari user 01 ke user 03. Ini masih valid. Coba kita ulangi, 01 ke 03 udah successful, 01 ke 04 ini juga sudah ini valid. Coba kita ulangi, udah successful. Dari 02 ke 03 kita lihat successful.
dari user 02 ke user 04 ini successful. Sekarang kalau coba kita lakukan ping, ini kita keluarkan aja, kita masuk ke command prompt, ping, kita lihat di dressing table-nya tadi ya. Kita mau melakukan ping ke user 03, kita lihat IPv4 nya yang ini, kita kopikan aja user 03 nya, kita kopikan, salin, kita paste, dan kita lihat replying, nah udah terreply. Selanjutnya coba kita lakukan ping dari user 01 ke user 04, 30, kita kopikan aja alamat IPv4-nya, kita pastekan, dan udah terreply ya. Sekarang kalau dari user 03 ke user 02, coba kita command prompt user 02, kita lihat IPv4-nya yang ini salin, kita ping, kita pastekan, udah berhasil. Ke user 01 coba kita lihat, kita salin, kita ping, kita paste, dan akan terreplay ya untuk 4-4-nya replay. Nah, statiknya nih dapat kita lihat di sini, 4 telah diterkirimkan, 4 diterima, dan kehilangan 0%. Baik, mungkin hanya itu ya, cukup sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan mengenai konfigurasi pada IPv Basic Device Configuration ini, dan sudah 100% benar. Mungkin hanya itu sedikit video yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila dalam penyampaian video masih banyak salah kata. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.